Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhat talabah abna'i al-mahbubun, hamdan wa syukran lillahi ta'ala fi hadha al-yawm qadarna ala siyam liyawmi tsani. Kata ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, kekuatan lahir batin, kekuatan fisik, kekuatan mental untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari ini hari kedua. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita, tilawah kita, tadarus kita, semua kegiatan-kegiatan yang positif diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah kalian tahu ya, bahwa pahala atas ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan. Ya. Maka orang sebutnya Ramadan Syahrul Mubarak, Syahrul Barokah, karena di situ ada keberkahan. Ya, pahala berkah, pahala keberkahan lainnya, baik dari ekonomi dan lainnya, itu ada keberkahan. Ya. Kesyukuran kita yang kedua, bahwa sebetulnya puasa Ramadan itu nikmatun minallah, nikmatun azimatun minallah. Puasa Ramadan itu adalah nikmat yang besar. Ini kata ulama. Jadi puasa Ramadan itu bukan hanya kewajiban, ya, tidak hanya kewajiban. Sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, itu memang diwajibkan. Tetapi ulama berpendapat bahwa di samping kewajiban, puasa Ramadan adalah nikmat yang besar. Kenapa nikmat besar? Ya, karena dalam puasa Ramadan tadi disebutkan penuh keberkahan, pahalanya dilipat gandakan, semua amalan-amalan dicatat sebagai ibadah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Jadi jangan dianggap puasa Ramadan itu hanya sebagai kewajiban. Bahkan naudzubillah, jangan dianggap sebagai beban yang memberatkan. Tapi sebetulnya puasa Ramadan adalah sebuah kenikmatan. Maka doa Nabi apa? Allah, sejak Rajab itu Nabi sudah berharap, sudah berdoa kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Tuh, Nabi berharap, berdoa seperti itu. Harapannya semoga sampai ke bulan Ramadan, sejak bulan Rajab. Artinya apa? Bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang sangat dinantikan karena keberkahannya, karena rahmatnya, karena magfirahnya ada di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan adalah puasa Ramadan adalah nikmat yang besar. Anak-anakku semua, kalau kalian mau liburan, merasa senang apa merasa sedih? Itu yang bilang sedih itu menyinggung itu.
Sedih apa senang? Saya yakin senang. Saya yakin senang. Kenapa senang? Ya, karena mau bertemu orang tuanya, mau bertemu keluarganya. Karena akan berpindah aktivitas dari thalabul ilmi menjadi apa? Tabadul amal di rumah. Ada suatu kegembiraan. Ya, begitu juga puasa. Nih, kalian sekarang senang apa? Gembira, senang apa sedih nih? Berapa menit lagi? Senang, gembira kan? Kenapa? Kenapa gembira? Kenapa senang? Ya, karena mau berbuka. Karena mau berbuka. Makanya kata Rasulullah SAW, lisaimi farhatani. Bagi orang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama senang gembira karena mau berbuka ketika futur iftar nanti buka itu. Yang kedua gembira karena apa? Liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah. Bisa nanti setelah buka kan tidak bertemu dengan Allah. Ya, nanti. Ya, kenapa kita menghadapi buka puasa ini merasa gembira, merasa senang? Karena apa? Dari sisi biologis manusia, ya, yang tadinya dilarang, yang tadinya tidak diperbolehkan, tidak boleh makan minum kan? Puasa itu tidak boleh makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi ketika waktunya berbuka, yang tadinya dilarang tidak dibolehkan menjadi dibolehkan, maka dia bergembira. Paham ya? Sebagaimana tadi kamu mau libur, yang tanya di pondok, mau ke rumah, mau ketemu orang tuanya, bergembira. Ya. Berikutnya, kenapa farhah inda liqa'i rabbih? Karena di situ ada farhatun tabi'iyatun dan ada farhatun syar'iyatun. Ya. Ada kegembiraan secara alami atau secara biologis. Biologis itu bukan hal-hal yang tidak baik, yang jelek maksudnya. Biologis itu makan, minum itu biologis. Ya, makan, minum, istirahat, olahraga, jalan-jalan itu biologis. Ya, kebutuhan biologis. Maka ada farhatun tabi'iyatun wa farhatun syar'iyatun. Ada kegembiraan secara biologis, secara tabi'iyah. Apa tadi? Dibolehkannya makan, minum dan sebagainya setelah dilarang beberapa jam. Ya, meskipun bukanya ya, kalau orang lihat orang di luar itu hanya minum satu gelas dengan takjil gitu ya, tapi dia bergembira. Kenapa? Karena tadi biologisnya yang tadinya dilarang menjadi dibolehkan. Yang kedua apa? Farhatun syar'iyatun. Kegembiraan syariat. Kenapa gembira secara syariat? Karena kita merasa gembira sudah melaksanakan kewajiban Allah, yaitu berpuasa selama kurang lebih 14 jam atau lebih ya, atau dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang tadinya dilarang, kita dikekang untuk melaksanakan ibadah untuk berpuasa, kemudian selesai puasanya, sampai ketika adzan itu selesai puasanya, maka dia akan merasa sudah melaksanakan kewajiban atau perintah
perintah Allah. Akan senang seperti itu, senang setelah melaksanakan kewajiban. Begini ilustrasinya, kalian kalau ada PR, apa PR? Pekerjaan rumah, wajibul manzil, kewajiban kamar di rumah ya. Kemudian kalian selesai oleh Ustaz dikoreksi, betul, senang apa enggak? Senang, karena menyelesaikan kewajiban. Begitu juga puasa, kita sudah selesai melaksanakan kewajiban puasa hari ini atau hari itu, maka ketika berbuka dia merasa gembira karena sudah melaksanakan kewajiban syar'iyah. Maka ada farhah tabi'iyah, ada farhah syar'iyah. Ya. Anak-anak sekalian, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, as-saumu junnatun. Ya, sudah dibahas hari kemarin, dibahas belum? As-saumu junnatun. Wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yashab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaimun. Puasa itu adalah junnah. Apa itu junnah? Perisai. Tahu perisai? Apa perisai? Tameng ya, kalau orang berperang itu bawa tameng, perisai untuk mencegah tombak ataupun senjata. Kenapa puasa ini sebagai perisai? Ya. Ulama berpendapat bahwa as-saumu junnatun, yang pertama junnatun bimakna hazizun wa asimun minasyahawat. Ya. Puasa itu sebagai perisai, tameng, penghalang minasyahawat, dari nafsu-nafsu syahwat. Ya. Nafsu syahwat itu tidak hanya artinya itu marah, emosi, berkelakuan tidak baik, berkelakuan tidak senonoh, itu adalah syahwat. Maka puasa, Allah menyuruh kita berpuasa karena di situ puasa adalah sebuah perisai. Tadi sebagai penghalang dari hawa-hawa nafsu syahwat. Berikutnya, as-saumu junnatun, puasa itu perisai. Perisai apa? Junnatun bi ma'nal wiqayah min su'il khuluqi was-subhi wal jahli. Puasa itu sebagai perisai, tameng, wiqayah, pencegah dari su'il khuluq, dari perbuatan dari akhlak yang jelek, yang buruk. Was-subhi wal jahli, dari perbuatan bodoh. Awas, jangan dikatakan kebodohan ya di sini. Min su'il khuluqi was-subhi wal jahli. Sub wal jahli di sini maksudnya apa? Dari perilaku atau kelakuan yang bodoh. Kelakuan bodoh itu apa? Perilaku bodoh itu apa contohnya? Apa perlakuan bodoh? Contoh ya. Contohnya, menurut saya contoh yang perilaku bodoh itu gitu. Dia betul puasa, misalkan puasa, tapi dia mancing dari pagi sampai sore. Judulnya ngabuburit. Lakin ada la yusalli wa yajlis faqat wa yasudu, samakan semua la yusalli. Yang tadi min sabahil masa wa hada amalun jahil. Amalus subhi, perilaku bodoh. Perilaku bodoh lagi apa? Sudah dapat ikannya,
Nih yang mancing-mancing itu dapat ikannya dicemplungin lagi ke kolam. Ya, sudah apa? Menghilangkan waktu yang bermanfaat, ya. Sudah kerjanya juga tidak bermanfaat. Summa la yusalli. Dia puasa misalkan, tapi tidak sholat, sama saja. Ya, itu menurut saya adalah perilaku bodoh. Nah, Ramadan ini, puasa Ramadan, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita apa? Tilawatul Quran, tadarus, qiraah, belajar, thalabul ilmi. Dianjurkannya begitu. Ya. Begitu kan anjurannya. Nah, ini malah yasidus sama kan, wala amalan nafi'an wala yusal. Itu contoh perilaku bodoh, ya. Berikutnya wasaumu junnatun minal ma'asi wa qiyat wa wiqayatan lil abdi min muqarafatil haram. Puasa adalah perisai minal ma'asi, dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Ketika berpuasa, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata jelek, qaula zur, kata-kata kotor, wal amal bihi, tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada, maka Allah tidak punya hajat untuk ayyada ta'amahu wa syarabahu, untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Ya, dia puasa tapi tadi apa? Berkata kotor, berkata keji, berkata jelek, maka puasanya sia-sia. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Ya, Alas. Ya. Ya, itu apa yang disampaikan. Kesimpulannya apa? Bahwa orang berpuasa itu apa tadi? Punya kegembiraan, dua kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda ilqa'i. Farhatun tabi'iyatun wa farhatun syar'iyyatun. Puasa Ramadan itu sejatinya tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi itu adalah sebuah kenikmatan. Puasa adalah perisai tameng kita untuk mencegah dari apa tadi yang pertama? Ya, syahwat. Yang kedua dari maksiat. Yang ketiga perisai tameng dari perbuatan-perbuatan keji, kotor, perbuatan yang tidak baik. Maka sebaiknya antum apa? Puasa ini, dengan puasa itu kalian tidak ada saling mencela, tidak ada saling mengolok-olok, tidak ada saling menghina. Karena tadi puasa apa? Wa in sabahu ahadun, kalau ada orang mencaci, al qatalahu. Apa qatalahu? Mengajak berperang, mengajak berdebat. Fakul inni katakan aku sedang berpuasa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allah selalu memberikan hidayah taufik kita sehingga kita bisa beramal sholih, melaksanakan aktivitas yang baik dan meninggalkan semua syahwat, maksiat dan kata-kata perilaku yang tidak bermanfaat. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.